Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko dari Putra Bangkla. Terima kasih teman-teman yang masih mensupport dan like channel saya. Terima kasih banyak. Baiklah teman-teman, pada kesempatan perawatan bahan bonsai kelapa kali ini saya mengupdate ini teman-temannya, bahan bonsai kelapa mame yang pernah saya buatkan sekitar 10 ataupun 11 bulan lalu, dari awal teman-temannya, dengan judul Jalan Pintas Membuat Mame Bonsai Kelapa teman-temannya. Jalan Pintas Membuat Mame Bonsai Kelapa, dan ini sudah beberapa kali saya buatkan kontennya teman-temannya selama dalam proses, hingga terakhir sekitar 1 bulan lalu teman-teman, kurang lebih teman-temannya, belum genap 1 bulan teman-teman, sepertinya ini saya buat konten terakhirnya 10 Oktober lalu, dan sekarang kurang lebih teman-temannya 3 minggu ataupun berjalan 1 bulan teman-teman. Ini saat itu 3 minggu lalu teman-teman, saya melepas batoknya teman-temannya, untuk membuat bahan bonsai kelapa ini menjadi sebuah mame yang seutuhnya teman-teman ya. Karena mame itu adalah bonsai kelapa di pot dangkal dan sudah tidak lagi memiliki batoknya teman-teman ya. Dia sudah tidak memiliki batok, meskipun dia dari tunas teman-teman, tetap tidak memiliki batok teman-teman ya. Jika masih memiliki batok itu mungkin tidak bisa kita sebut mame teman-teman ya. Dan mame itu adalah di pot mini teman-teman ya, mini dan dangkal teman-teman ya, seperti ini. Memang ini masih pot program teman-teman, ini masih pot ala kadarnya, bahan bekas teman-teman ya, peralatan dapur. Baiklah teman-teman, inilah 3 minggu pasca pelepasannya batok teman-teman ya. Ini 3 minggu lalu ada saya buatkan kontennya saat melepas batok ini teman-teman ya. Sepertinya terlihat seperti kesan memaksa teman-teman ya, karena kita melepas batok ya. Dan inilah efek samping, efek setelah pelepasan batok teman-teman ya. Namun alhamdulillah 1 bulan dia tidak mati teman-teman, hanya dia mengalami stres. Ini sudah biasa teman-teman ya pada bahan bonsai kelapa mame yang kita lepas batoknya. Jika kita hanya saat melepas batok kita hanya meninggalkan 2 atau 3-4 daun, otomatis 4 ke 4-4-nya daun itu akan mengering teman-teman ya. Karena itulah saat resiko pelepasan batok, daun-daun itu akan langsung stres teman-teman ya. Jadi jika kita hanya meninggalkan 4 daun, saat ini sudah mengering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman ya, 7. Namun saat pelepasan batok sudah ada daun 2 rusak. Ini artinya 5 daun mengering pasca pelepasan batok. Jika kita hanya meninggalkan 4 daun saat kita melepas batok, otomatis semua bahan ini otomatis 100% mati teman-teman ya. Itulah gunanya saya merimbunkan ini teman-teman, agar saat pelepasan batok untuk program mame teman-teman ya, masih ada daun yang tersisa teman-teman. Seperti ini masih tersisa daun yang segarnya 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dengan tunas terbarunya. Jika kita hanya mampu meninggalkan bahan bonsai kelapa ini berdaun 2, 3, paling banyak 4, lalu kita melepas batoknya, sudah 100% ini akan mati teman-teman, akan gagal. Meskipun akar serabutnya sudah banyak, sudah rame, namun saat melepas batok kita hanya meninggalkan maksimal hanya 4 daun, apalagi hanya 2 daun teman-teman, lalu kita melepas batoknya, itu 100% akan mati teman-teman ya. Inilah kondisinya teman-teman ya pasca 3 minggu pelepasan batok. Ini sepertinya sudah bisa kita pruning teman-teman. Oke teman-teman, ini terlihat kita pruning teman-teman ya, dan bahan ini sudah menjadi batang teman-teman ya. Kita hanya mempruning daun yang sudah rusak stres ini teman-teman. Teman-teman sempit nih ini teman, dan ini sudah tanpa batok. Ini artinya bahan ini bukan lagi mame jadi-jadian teman-teman ya, meskipun judul kontennya ini teman-teman bisa cek, judul kontennya Jalan Pintas Membuat Mame Bonsai Kelapa. Hanya seperti tidak biasa teman-teman ya, ada teman yang mengejek itu, masa pula jalan pintas membuat mame ya.
Ya inilah teman-teman, karena saya katakan jalan pintas, kita tidak, selama proses kita tidak perlu memotong-motong akar teman-teman ya. Teman, kita habiskan saja daun yang rusak-rusak ini teman-teman, namun perlahan teman-teman ya, karena ini keras, karena dia sudah mengering teman-teman, dan dia sudah menjadi bonggol teman-teman ya. Dan satu lagi teman-teman, jika teman-teman melepas batok bahan bonsai kelapa mame meskipun sudah pecah daun teman-teman, namun jika hanya meninggalkan maksimal 4 daun, itu sangat berisiko dengan untuk pada kematian teman-teman ya, karena tunas kelapa ataupun calon bonsai kelapa yang kita lepas batoknya saat dia masih segar isi batoknya teman-teman, itu akan sudah dipastikan akan menyebabkan beberapa daun stres teman-teman ya, karena kita melepas batoknya. Sama dengan kondisi batok itu terjadi pembusukan teman-teman, itu beberapa daun akan terlihat mengering teman-teman ya, layu dan mengering. Sama seperti kita melepas batok secara paksa teman-teman ya, ini sama saja kita memaksa melepas batoknya teman-teman. Dan jika dia dalam keadaan dilepas batok hanya menyisakan 2, 3 dan 4 daun, otomatis bahan ini akan segera mati teman-teman ya. Oke teman-teman, ini meskipun masih segar teman-teman, namun kita pruning saja teman-teman, agar ini terlihat lebih hijau teman-teman ya, dan lebih terlihat bonggolnya teman-teman. Namun yang satu terakhir ini teman-teman kita sisakan sedikit karena dia masih segar teman-teman ya. Kita rapikan teman-teman. Real teman-teman ya, ini saat dia rimbun teman-teman, ini dimakan hama karena sayat ekstrim teman-teman ya. Sayat ekstrim kita menguliti pelepah ini, makanya dia menghitam teman-teman ya. Namun tidak ada sisa goresan teman-teman. Nah, seperti ini pangkal ini teman-teman, saat dia dikuliti ini tidak pisau tak pernah menjangkau ke dalam ini teman-teman ya. Ini bukan tersayat, namun saat dia masih putih dia digerogoti hama teman-teman ya, karena kita melakukan dengan sayat ekstrem. Oke teman-teman, ini kita kontrol teman-teman ya. Terlihat jika teman-teman ingin kerdil daripada ukuran sekarang ini sudah bisa saat ini kita kupas pelapis pelepahnya teman-teman. Namun saya masih menunggu pelepah yang muda ini teman-teman, agar sedikit lebih meninggi lagi, agar sesuai dengan pelepah yang sudah ada teman-teman ya. Ini namun karena sedikit mengering teman-teman, kita lepas saja, bisa kita buang teman-teman. Dan ini cukup seperti ini sementara teman-teman ya, jangan kita buang dulu pelapisnya agar pelepah ini masih bisa sedikit meninggi teman-teman. Ini satu lagi teman-teman ya, mame juga teman-teman. Ini juga sudah seringkali saya buat konten, mulai saat dari perawatan pertama, pelepasan batok hingga penggantian media tanamnya teman-teman. Dan ini sudah bukan lagi mame KW-KW-an teman-teman ya. Ini bukan lagi mame jadi-jadian, ini mame sudah tanpa batok teman-teman ya, dan di pot yang cukup mini teman-teman. Namun maaf teman-teman, ini ada satu daun rusak, kita pruning saja teman-teman, agar kita bisa membersihkan ini bagian terdalamnya teman-teman, pelapis terdalamnya, agar bisa kita rapikan sedikit teman-teman. Ini kelapa sayur teman-teman ya, ini sengaja saya mesetnya sedikit besar teman-teman, karena bonggolnya ini bonggol kelapa sayur teman-teman, bonggolnya besar. Ini tidak terlalu saya kerdilkan teman-teman. Ini sudah 1 bulan belum saya sayat teman-teman ya. Ini tergantung bahan bonsai kelapa kita teman-teman. Jika subur dia bisa 1 minggu kita sayat. Namun jika seperti ini bukannya tak subur teman-teman ya, namun ini sudah bayi tunas kelapa ini sudah tidak mempunyai batok lagi teman-teman ya. Dia hanya mengandalkan hidup dari nutrisi yang ada pada pot yang sangat mini ini teman-teman ya. Tidak bisa dibandingkan dengan tunas kelapa yang masih memiliki batok teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sepertinya belum akan saya sayat kembali teman-teman. Sudah pasca 1 bulan ini belum pernah saya sayat, karena saya masih akan menunggu
pelepah yang muda ini sedikit meninggi lagi teman-teman, hingga pucuk terbarunya keluar teman-teman ya. Namun jika pucuk terbarunya sudah meninggi, pelepah belum juga sama seimbang, otomatis kita wajib menyayatnya. Oke teman-teman, berhubung durasi, sampai bertemu lagi pada perkembangan mame selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.